Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta Roh Kudus terus mempersuka hati kami. Biar hati kami boleh terbuka untuk firman-Mu. Dan kami boleh menerima firman-Mu dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Kami minta hikmat, pawayan pengertian dari surga. Kau curahkan atas kehidupan kami semua. Terpujilah Kau kekal selama-lamanya Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minta waktunya sedikit lagi. Saya mau bagikan satu firman Tuhan buat kita semua. Mari kita buka bersama-sama dengan saya. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat ke-16 saudara ya. 2 Korintus pasal keempat, ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan buat saudara. Perikopnya, jangan tawar hati juga pada waktu menghadapi maut saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, ya, ada orang bertanya, ya mungkin dalam pikirannya, kenapa kalau saya sampaikan firman Tuhan seringkali itu banyak menyinggung soal penderitaan, banyak menyinggung soal kesulitan, kesukaran kehidupan saudara. Ya terus saya lebih banyak mengajarkan soal perjuangan, seolah-olah keselamatan itu adalah hasil jeripaya perjuangan kita saudara. Saudara harus dengarkan baik-baik, keselamatan itu diberikan cuma-cuma tanpa ada sedikit pun bagian kita saudara, perjuangannya saudara. Tuhan sudah berikan cuma-cuma, tapi Tuhan berkata ketika keselamatan itu diberikan maka kita harus mengerjakannya. Artinya ketika saudara diberikan modal oleh seseorang, misalnya 500 juta, saudara harus mengerjakan 500 juta itu supaya menghasilkan. Saudara sudah dapatkan uang itu, ya, saudara harus punya tanggung jawab untuk mengerjakannya. Nah, saya lebih banyak mengajarkan soal tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan saudara. Nah, salah satunya adalah kita harus banyak menghadapi yang namanya kesulitan, kesukaran. Dan itu tidak terpisahkan dari kehidupan saudara dan saya. Ya sekali lagi, kalau Yesus aja sebagai Tuhan kita, guru kita, teladan kita, dia memberikan contoh bahwa dia juga menderita. Saudara dan saya juga harus bisa mengikutinya saudara. Berjalan. Memang ya kehidupan dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa ini tanpa dipungkiri ya kesulitan demi kesulitan itu banyak terjadi karena dosa itu pasti menghasilkan kesulitan, dosa itu pasti menghasilkan kesukaran saudara ya. Nah, tapi yang saya mau sampaikan adalah saudara bahwa kehidupan kita ya, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan bawa kita masuk ke dalam sebuah proses kesukaran penderitaan saudara, maka dikatakan maut sekalipun saudara harus tahu bahwa itu adalah sebuah kehormatan buat kita, bukan sebuah aib saudara. Kenapa? Karena itu sebuah kepercayaan bagi kita saudara. Kalau kita tahu saudara ya, misalnya Alkitab berkata begini, waktu Ayub dicobai oleh iblis dan diizinkan diuji oleh Tuhan, ya Allah berkata begini, Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan saudara. Ya, itu pernyataan yang keluar dari Allah. Ya. Nah, tapi apakah Ayub seperti itu? Iblis berkata begini, ya karena Tuhan yang melindungi dia, Tuhan menjagai dia, Tuhan membentengi dia, bukan Tuhan memberkati dia. Coba kalau semua itu tidak ada, apakah Ayub masih seperti itu? Jadi Ayub itu harus diuji kemurnian, kesalehannya itu apakah murni? Ya, takut akan Tuhan apakah murni? Hidup menjauhi kejahatan apakah murni? Ya, jujurnya apakah murni?
ternyata waktu dia diuji saudara, betul. Dia seperti emas yang keluar murni saudara. Kita tahu kalau emas itu murni atau tidak harus lewati proses saudara. Ya, tapi lewat ayat ini saudara, di ayat yang ke 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, saudara. Jadi setiap proses yang Tuhan izinkan, ujian yang Tuhan izinkan adalah untuk membuat kita keluar, saudara, murni di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu, kalau sudah murni, saudara, maka dikatakan pasti ada kemuliaan. Kita tahu kalau emas itu sudah murni, dia akan menghasilkan kilauan, saudara. Ya, menyilaukan mata orang, menarik orang, membuat orang terpesona. Demikian hidup kita adalah seperti itu, saudara. Karena hidup kita ada tangan Tuhan, Tuhan penjuna. Kita ini tanah liat, saudara, bejananya, saudara. Dan Tuhan akan bentuk kita seturut dengan kehendaknya, bukan kehendak kita, saudara. Karena itu saudara, saya harus siap sedia kapanpun. Ya, setiap saat kata firman Tuhan kita diuji. Biarkan kita didapati menjadi murni di hadapan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya, tentu saudara jangan melihat prosesnya. Kalau lihat prosesnya, kita pasti akan mulai undur. Kita nggak akan mampu. Tapi kalau kita lihat jauh ke depan, hasil seperti apa, tujuannya apa, ya, manfaatnya apa, tentu kita akan berusaha untuk mencapainya, saudara. Karena itu kita harus tetapkan hati kita bahwa hidup kita pasti akan menjadi hidup yang penuh dengan kemuliaan, saudara. Hidup yang penuh dengan nilai, hidup yang berharga, saudara. Kenapa? Karena kalau penderitaan atau kesukaran itu, ujian yang Tuhan izinkan terjadi, tujuannya adalah kita akan mendapatkan kemuliaan, bahkan kemuliaan kekal nanti. Alkitab berkata, Paulus berkata, penderitaan yang sekarang ini, proses yang sekarang ini, waktu kesukaran terjadi, waktu pergumulan ada di depan kita, saudara, ketika kita mungkin dikhianati, ketika mungkin kita difitnah, ketika kita dijahati, padahal kita sudah berbuat baik, disitulah proses pemurnian, proses ujian itu terjadi, saudara. Tapi hasilnya nanti adalah kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat hidup kita, saudara. Dikatakan tidak sebanding dengan kemuliaan. Ya, nah, ketika saya baca ayat ini, saudara, saya teringat dengan sebuah peribahasa. Ayat ini kan berkata, ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami, saudara. Nah, peribahasa apa itu yang saya ingat, saudara? Artinya ada kesusahan dulu, baru kemudian ada hasilnya, saudara. Peribahasa apa itu? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, saudara. Artinya apa? Ya, bersakit-sakit dahululah, ya. Lalu kemudian baru kita bersenang-senang, saudara. Jangan bersenang-senang dulu. Hamburkan semua potensi yang ada, kekayaan yang ada. Lalu nanti kita menjadi orang yang melarat, saudara. Ya, saya percaya peribahasa ini cocok dengan firman Tuhan yang kita baca, saudara. Tapi kesulitan apapun, penderitaan apapun, kesukaran apapun, saudara, tantangan apapun, ya, itu bisa membuat kita jadi mulia, tapi sebaliknya bisa membuat kita jadi hina, saudara. Tergantung respon kita, tergantung pilihan kita, keputusan kita, saudara. Kalau respon kita itu benar, maka kita akan jadi murni, mulia nanti. Tapi kalau respon kita salah, kita akan bertindak, bersikap, berkata-kata yang salah. Maka hasilnya ya jadi jelas salah, saudara. Karena tergantung respon kita. Karena itu perlu kita jaga respon kita. Nah, respon kita itu tergantung cara kita berpikir, cara kita menganalisa, memandang sebuah peristiwa, pergumulan, kesukaran itu, saudara. Cara kita mengestimasi, menghitung
Kalau saya berespon seperti ini, hasilnya seperti apa? Karena itu penting sekali cara kita berpikir, paradigma kita perlu terus dibaharui, ya, dengan firman Tuhan, saudara. Paulus berkata, jangan serupa dengan dunia ini, tapi baharuilah pembaharuan budimu. Pembaharuan budi terjadi kalau kita bertekun dengan firman Tuhan. Kita mengisi pikiran kita, hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saya percaya setiap kita, Tuhan sudah tetapkan sebuah tujuan. Itu tujuan untuk menjadikan kita mulia. Mulia seperti apa? Mulia seperti Yesus. Kalau saudara baca di Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan seperti apa? Kebaikan seperti yang Dia tentukan, tetapkan bagi kita. Kalau kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara saya punya goalnya, punya tujuannya. Yaitu saudara saya harus serupa dengan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terakhir saya mau tutup saudara dengan sebuah kisah, saudara. Saya berharap kisah ini akan membawa saudara lebih kuat lagi untuk bisa menghayati, memahami akan setiap kesulitan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Nah, saudara, beberapa abad, ya, diceritakan begini, ada bangsawan, ada raja, mereka dia memilih ada dua anak muda, saudara, yang sangat miskin. Untuk apa? Untuk dipekerjakan mengurus peternakan, ya, kerajaan yang ada, saudara. Ya, nah, yang dipilih, saudara, satu itu badannya tegap, besar, tinggi, tapi satu itu kurus, ya, kecil, saudara. Ya, nah, lalu kemudian bangsawan ini berkata, kamu yang besar, tegap, tinggi badannya, kamu mengurus kuda. Ya, ngurus kuda. Lalu kamu yang kurus kerempeng, ya, kamu urus kambing domba aja. Seperti itu, saudara. Ya, nah, saudara tahu tidak, saudara? Ya, sesuai badan mereka. Tapi badan yang besar, tegap, tinggi, saudara, ya, dia nggak mau mengurus kuda. Ketika bangsawan itu pergi, ya, dia berkata kepada yang kurus kerempeng ini, kamu ya, mulai besok kita tukar tempat, ya. Aku ngurus kambing domba, kamu ngurus kuda, ya. Lalu si kerempeng itu protes, nggak bisa, kamu ditugasi ngurus kuda, saya kambing domba. Oh, nggak bisa, kamu mau macam-macam ya. Karena badannya besar, dia kerempeng, saudara, dia nggak berani, saudara. Akhirnya terpaksa dia ikuti, ya, untuk mengurus kuda. Ya, kuda-kudanya liar sekali seperti itu, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, setiap hari seperti itu, ya, dan dia merasa capek sekali. Ya, satu hari dia pulang ke rumah, ya, dengan muka yang agak lesu, ya, dengan langkah yang agak tertatih-tatih seperti itu, saudara. Ya, sampai di depan pintu rumah, mamanya melihat anaknya yang kurus kerempeng ini, berkata, nak, kenapa? Ada masalah apa? Coba ceritakan kepada mama. Lalu kemudian si anak ini mulai menceritakan peristiwa yang dia alami. Dia berkata, ma, sungguh tidak adil, ma. Dia begitu besar badannya, kuat, ya, tapi dia mengancam saya. Dia memaksa saya untuk mengurus kuda yang begitu liar, ma. Malah dia memilih untuk mengurus kambing domba. Bagaimana aku bisa mengurus kuda yang begitu besar, begitu liar, ma. Dan aku tidak bisa mengejar. Kuda itu kan begitu kuat, ma, begitu besar. Sungguh malang nasibku, ma. Seperti itu. Ya, anak ini mulai mengeluh. Lalu kemudian mamanya berkata, ya, nak, kamu tahu, dalam kehidupan apapun yang terjadi tentu ada hikmahnya. Pasti ada baiknya. Ingat, yang di atas itu pasti tidak sembarangan mengizinkan
hal yang kelihatan buruk itu terjadi dalam kehidupan kamu nak. Ya, jadi kamu itu perlu mensyukuri nak. Kamu harus tahu kita sudah sangat miskin. Kamu tahu di desa kita ada banyak pemuda-pemudi yang tidak punya pekerjaan nak. Ya, dan kita ini miskin tapi boleh dipilih oleh bangsawan itu untuk bekerja. Ya, kamu tahu pekerjaan kamu itu sekalipun berat, itu diinginkan oleh pemuda-pemuda yang lain loh nak. Ya, lalu apa ini saudara? Mamanya berkata, ayo nak hadapi, jalani dengan hati yang lapang, dengan hati yang besar. Ya, kamu pasti mampu akan belajar. Kalau kamu kerja keras nak, pasti nanti akan membuat kamu menjadi orang yang kuat nak. Kamu akan menjadi orang yang punya kekuatan ke depan. Dan pastinya itu pasti pekerjaan itu bermanfaat dan pasti menghasilkan penghasilan buat kita nak. Seperti itu. Saudara, jadi sejak saat itu ketika anaknya mendengarkan nasihat dari mamanya saudara. Ya, anak ini, pemuda ini yang kurus kerempeng saudara. Ya, dengan susah payah setiap hari dia bergelut. Dia berjuang dengan kuda-kuda yang sangat besar, yang sangat kuat dan liar sekali seperti saudara. Tapi apa yang saudara, dari hari ke hari saudara, keahliannya mulai bertambah. Ya, dalam menguasai kuda-kuda yang liar itu mulai bertambah. Ya, bertambah maju, bertambah lebih baik lagi seperti saudara. Nah, badannya yang awalnya kelihatan kurus kerempeng saudara, perlahan-lahan mulai bertambah besar. Dia bertambah, berkembang menjadi lebih tinggi, bertambah lebih tegap lagi saudara. Dan dia menjadi orang yang sangat berotot jadi seperti saudara. Kenapa? Karena dia coba menarik semua kuda-kuda yang liar itu, akhirnya membuat otot-ototnya itu mengembang dan mempunyai kekuatan yang lebih besar lagi saudara, seperti saudara. Nah, singkat cerita, terjadi sebuah peristiwa perang saudara di negaranya melawan negara yang lain saudara. Lalu kemudian karena kerajaan itu perlu prajurit saudara, khususnya prajurit yang bisa dengan mahir menunggang kuda, ya, maka akhirnya pemuda ini terpilih saudara. Nah, pemuda ini jadikan pasukan berkuda dari kerajaan saudara. Bahkan dikatakan pemuda ini terpilih sebagai pemimpin pasukan berkuda. Kenapa? Karena kepiawaian saudara, ya, kehandalannya dalam mengendalikan ya kuda-kuda yang liar, bahkan bisa menunggang kuda yang begitu luar biasa saudara. Nah, saudara yang terjadi kemudian, ya, singkat cerita, dalam peperangan ya si pemuda ini berhasil memimpin dan memenangkan ya peperangan yang ada yang dipercayakan kepada saudara. Dan dia akhirnya dikenal oleh banyak orang karena kebesaran namanya saudara. Saudara tahu, kalau saudara pernah baca kisah ini, saudara pasti tahu namanya siapa. Nama orang ini adalah Temujin. Dalam bahasa Chinese-nya Temujin saudara. Tahu Temujin siapa? Masih tidak tahu semuanya. Ya, dia adalah orang yang dikenal dengan Genghis Khan saudara. Ya, Genghis Khan, raja dari Mongolia. Ini versi cerita yang lain. Kalau saudara cari di literatur aslinya tidak pernah kau dapati saudara. Ini cerita versi yang lainnya. Ketika saya baca ini, ini begitu luar biasa. Dia awalnya begitu susah mengalami peristiwa penderitaan seperti itu, tapi melatih dia menjadi orang yang punya otot. Lalu kemudian dia mendapatkan sebuah keahlian dalam menunggang kuda, dan dari situlah dia dipromosikan, diangkat. Ya, ketika ada kesempatan kerajaan membutuhkan orang seperti dia, dialah yang dipilih saudara. Akhirnya dia menjadi orang yang dikenal saudara. Saudara, perhatikan baik, firman Tuhan berkata, penderitaan yang sekarang ini, ya, kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal, ya, itu tidak sebanding saudara. Mari lihatlah semua penderitaan yang kita hadapi, perjuangan yang perlu kita kerjakan, lewati saudara, itu tidak sebanding dengan kemuliaan atau upah yang akan kita terima. Penderitaan yang kita alami, proses yang kita alami, tidak sebanding dengan hasil nanti, siapa kita nanti saudara. Amin Bapak Ibu saudara. Haleluya. Saya berdoa, saudara jangan pernah menyerah dengan kehidupan saudara,
dengan kesulitan yang saudara hadapi, saya percaya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan firman-Nya, saudara pasti akan mencapai apa yang Tuhan sudah terapkan bagi hidup saudara, yakni bahwa saudara akan menjadi orang yang mulia di hadapan Tuhan. Amin.